Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Perkenalkan, nama saya Ulya Ahmad Firdaus, mahasiswa magang IAIN Tulungagung, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2021. Persebaran flora dan fauna di dunia dapat dilihat berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama yaitu bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan benteng lahan, darat, dan landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya, berdominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan, sehingga unsur vegetasinya lebih menonjol. Bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan tropis, hutan gugur, padang rumput atau stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah ataupun lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini dapat ditemukan di sekitar wilayah khatulistiwa atau 0 derajat sampai 10 derajat L, lintang utara atau lintang selatan. Ciri-ciri hutan hujan tropis diantaranya sebagai berikut. Pertama, memiliki curah hujan sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, yaitu lebih dari 2000 mm atau tahun. Kedua, memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 meter hingga 40 meter. Cabang pohon berdaun lebat dan lebar, serta hijau sepanjang tahun. Mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup oleh pohon-pohon yang lebat. Permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Suhu udara di antara 25 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya berdominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Bioma ini mengalami 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan musim semi. Berwarna orange keemasan, hal ini disebabkan karena pendeknya hari sehingga merangsang tanaman memiliki klorofil dari daun sehingga diisi pigmen lain. Ciri-ciri bioma hutan gugur diantaranya sebagai berikut. 1. Memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Suhu rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit, musim panas yang hangat, dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, dingin, semi, dan musim gugur. Bioma padang rumput ataupun stepa. Stepa atau padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar seperti semak besar di wilayah tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan area padang rumput yang luas sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ekosistem padang rumput banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis.
Ciri-ciri bioma padang rumput atau stepa di antaranya sebagai berikut. Merupakan padang rumput yang beriklim sedang, banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Vegetasi rumput yang luas, suhu 19 derajat sampai 30 derajat saat musim panas, 12 derajat sampai 20 derajat saat musim dingin. Curah hujan yang tidak teratur antara 250 sampai 500 mm atau tahun. Adanya jenis rumput yang tingginya mencapai 3,5 meter. Bioma sabana. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan akasia. Biasanya padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Sabana juga dikenal dengan nama padang rumput tropis. Kawasan ini memiliki iklim yang tidak terlalu sering untuk disebut sebagai gurun pasir. Selain itu, wilayah sabana juga tidak cukup basah untuk disebut sebagai hutan murni. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia atau Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri bioma sabana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat di daerah khatulistiwa atau iklim tropis, memiliki suhu panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 150 mm atau tahun. Porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase atau pengairan cukup baik. Bioma gurun. Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu, ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunnya kurang dari 250 meter atau tahun. Ciri-ciri bioma gurun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki curah hujan yang sangat rendah, kurang lebih 250 meter atau tahun. Kedua, evaporasi atau penguapan tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujan. Memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi antara siang dan malam, sehingga suhu udara pada siang hari sangatlah panas, sampai 450 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari sangatlah dingin, hingga 0 derajat Celcius. Tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air, kelembapan udara yang rendah, tingkat deflasi atau pengisahan tanah yang sangat tinggi. Bioma taiga. Bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu jenis spesies pohon yang sejenis. Spesies tersebut misalnya seperti pinus, conifer, cemara, dan lainnya yang sejenis. Ciri-ciri bioma taiga diantaranya sebagai berikut. Suhu pada bioma taiga mencapai 900 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangatlah basah karena penguapannya sangat rendah. Musim kemarau yang panas sangat singkat, yakni berlangsung 1-3 bulan. Jenis tumbuhan sangatlah sedikit, umumnya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Bioma tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil di serumut-rumputan berbunga kecil dan lumut. Selain itu, fauna yang ditemukan pada bioma tundra cenderung adalah beruang dan rusa kutub. Ciri-ciri bioma tundra diantaranya sebagai berikut. Hampir di setiap wilayah tertutupi oleh salju atau es. Mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Karena gerak semu matahari hanya sampai pada posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Pada tubuh tanaman sangatlah pendek, yaitu berada antara 30 sampai 120 hari atau 4 bulan saja. Fauna yang terdapat pada bioma tundra kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu atau lapisan lemak yang tebal agar menjaga suhu tubuh hewan tersebut tetap hangat. Persebaran fauna di dunia.
Persebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok untuk mendalami atau mendiami daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan daerah persebaran fauna di dunia menjadi 6 bagian. 6 bagian tersebut bisa dilihat seperti gambar yang di kanan. Ada Nearctic, Palearctic, terus Neotropical, Afrotropical, Oriental, dan Australian dan Antartik. Nah, yang pertama wilayah Palearktik. Wilayah Palearktik meliputi Serbia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan Asia Timur. Yang kedua yaitu wilayah Nearktik meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Greenland atau kutub utara sampai dengan subtropis. Yang ketiga wilayah Neotropikal meliputi Amerika Selatan, wilayah Amerika Tengah, dan Meksiko. Wilayah Etiopian atau Afrotropikal meliputi wilayah Afrika dan Madagaskar. Wilayah Oriental meliputi Cina, India, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Wilayah Australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.